Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali ya pada hari Senin tanggal 28 Desember. Kita akan belajar pelajaran tematik ya hari ini. Tapi sebelumnya, Bu Guru mau mengabsen dulu teman-teman yang ada di sini. Siap ya, sebentar ya. Sarah ada? Bu. Ataya ada? Sakit, Bu. Sakit ya? Cantika? Ada, Bu. Abi? Hadir. Vivi? Hadir. Vika? Ada, Bu. Banu? Nggak masuk ya? Oke, berarti yang nggak masuk 2 orang ya. Ada lagi yang tidak hadir? Ada, Bu. Ataya sakit apa ya? Pusing. Oh, pusing. Ya udah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita lanjut ya. Sekarang kalian buka bukunya. Tema 2 kelas 4D. Punya yang ini ya? Sudah punya semua bukunya ya? Sudah. Baik. Hari ini kita mau belajar tentang energi alternatif. Ada yang tahu energi alternatif itu apa? Ada yang tahu? Belum? Baik, Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu ya. Lihat dulu sebelum masuk ke energi alternatif, Bu Guru akan menjelaskan dulu sedikit tentang hemat energi. Sesuai dengan tema kita, tema kedua, judulnya adalah selalu berhemat energi. Kata kuncinya apa di sini? Hemat energi, ya betul. Hemat energi. Mengapa kita perlu berhemat energi? Kenapa? Karena jika tidak berhemat energi, energi yang sekarang sudah terpakai, jika digunakan terus-menerus akan cepat habis. Sebenarnya dari mana sih, Bu, sumber energi yang selama ini kita gunakan? Ada yang tahu? Tidak? Nah, sumber energi yang selama ini kita gunakan itu asalnya dari minyak bumi dan gas alam, ya. Dari mana minyak bumi dan gas alam? Berasal dari fosil. Fosil tahu? Fosil itu tumbuhan atau tulang berulang yang berasal dari jutaan tahun yang lalu yang sudah terkubur di dalam tanah. Itu namanya fosil. Fosil itu bisa menghasilkan minyak bumi dan gas alam, dan itulah yang selama ini kita
gunakan sebagai sumber energi. Tetapi kalau kita gunakan terus-menerus, tentu saja akan habis. Lalu karena Tuhan telah menciptakan akal kita dengan baik, maka banyak teknologi, banyak penelitian sehingga adanya energi alternatif. Nah, nanti Bu Guru akan menjelaskan nih. Di sini ada beberapa energi alternatif yang dapat kita gunakan untuk menghemat energi ya. Salah satunya seperti ini. Nanti Bu Guru akan tempel gambarnya di papan tulis. Nanti kalian perhatikan. Ini salah satu contohnya ya. Ada yang tahu ini apa? Panel surya. Ya, betul. Ini adalah panel surya. Kalau ini Kincir angin. Tenaga angin. ya, ini kincir angin ya. Menggunakan tenaga apa ya? Angin. Angin, betul. Lalu yang ketiga, ada yang tahu? Tenaga bayu. Ini berdasarkan dari air atau namanya PLTA. Kalau gambar selanjutnya yang ini berdasar dari panas bumi. Kemudian yang ini dari tumbuhan. Dan yang terakhir ini dari kotoran hewan. Ternyata dari kotoran hewan bisa menghasilkan listrik loh. Ya, nanti kita bahas ya. Oke. Hari ini kita akan belajar berdiskusi dengan menggunakan model debat. Model debat diskusi ini nanti Bu Guru akan membagi kelas ini akan menjadi dua kelompok. Ada yang namanya tim pro atau kelompok pro, dan yang satunya adalah kelompok kontra. Kelompok pro akan mendukung energi alternatif. Jadi kalian nanti berdiskusi apa saja yang menjadi kelebihan energi alternatif, sedangkan nanti kelompok kontranya apa saja kekurangan energi alternatif. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Baik, Bu Guru akan bagi kelompok ya. Oke anak-anak, Bu Guru sudah membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Yang ini Sarah sama Abi, kalian tim pro ya. Yang ini Cantika, Vivi dan Dika adalah tim kontra ya. Nah, tapi sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan kembali tentang yang sumber energi alternatif yang ada di gambar ya. Yang pertama ini adalah energi panas surya ya, bersumber dari panas matahari. Kemudian yang ini adalah PLTB ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Ini bersumberkan dari angin ya. Yang ini adalah PLTA, bersumber dari air. Kemudian yang ini bersumber dari panas bumi. Hal ini bersumber dari limbah pertanian, dan ini bersumber dari kotoran hewan. Nah, Bu Guru akan memberi waktu kalian untuk berdiskusi. Kalian harus berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan energi alternatif yang akan kita gunakan sekarang ya. Jadi Bu Guru kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Silakan kalian buat poin-poin penting sesuai tim kalian nih. Tim pro berarti kalian membuat kelebihan-kelebihannya, sedangkan tim kontra membuat kekurangan-kekurangannya. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Ya, maksimalkan waktu kalian dengan baik ya. Iya, Ya, Bu. baik. Bu Guru kasih waktu mulai dari sekarang.
Bisa? Oke, sudah ya selesai berdiskusinya. Sekarang guru beri kesempatan kalian untuk saling mengutarakan pendapat kalian sesuai timnya ya. Yang ini tim pro dan ini tim kontra. Sudah siap ya? Siap. Oke, sekarang guru persilakan untuk kelompok pro terlebih dahulu. Yang akan guru bahas pertama adalah alasan mengapa kita menggunakan energi alternatif. Silakan tim pro untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena energi alternatif walau digunakan terus-menerus tidak akan habis jumlahnya. Energi alternatif menghasilkan energi yang besar, ramah lingkungan. Oke, ternyata kata menurut kelompok pro bahwa energi alternatif itu jika digunakan terus-menerus akan habis ya. Kemudian yang kedua adalah ramah lingkungan. Yang ketiga apa tadi Sarah? Yang kedua Tidak menghasilkan energi yang besar. menghasilkan energi yang besar. Nah, itu menurut tim pro ya. Sekarang guru persilakan kepada tim kontra untuk menyanggah atau memberi pendapat lain. Energi alternatif pembuatannya membutuhkan biaya yang besar. Contoh PLTA atau PLTS. Jumlah besarnya energi alternatif yang dihasilkan dipengaruhi oleh musim. Contoh PLTS sumbernya dari panas matahari. Lalu kalau sedang musim hujan bagaimana? Tidak bisa digunakan dong. Oke, menurut tim kontra, tadi kan menurut tim pro bilang bahwa sumber energinya menghasilkan energi yang besar ya, kemudian ramah lingkungan. Tapi tim kontra bilang katanya pembuatannya juga membutuhkan biaya yang besar. Kemudian tergantung sama apa tadi? Musim ya? Iya betul, tergantung sama musim. Jika musimnya apa tadi? Musim hujan Musim hujan tidak bisa digunakan. tidak bisa digunakan. Bagaimana pendapat kelompok pro? Kata kontra, ketika musim hujan energi alternatif yang ada di sini tidak bisa digunakan. Bagaimana? Jika tidak ada panas seperti tim kontra katakan, kita bisa gunakan energi alternatif lain kan, seperti PLTA yang sumbernya berasal dari air. Bagaimana? Tuh, ternyata walaupun cuacanya mendung atau tidak ada panas, bisa gunakan energi alternatif yang lain. Contohnya yang mana? Tim pro? Yang PLTA ya? Oke, bagaimana kelompok kontra? Apakah ada mau sanggahan? Ya betul, namun coba lihat gambar PLTS. Pasti pembuatannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Pembuatannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Bagaimana tim pro? Ada sanggahan atau dukungan yang lain? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya bersumber dari panas matahari. Panas matahari jumlahnya banyak dan gratis tersedia di dalam penggunaan PLTS mengurangi tagihan listrik. Tuh, bagaimana kelompok kontra? Ada tanggapan? Jadi, ya Sama seperti PLTS, PLTB, PLTA tidak bisa tersedia di seluruh tempat, hanya di tempat tertentu dan yang mempunyai lahan yang cukup luas seperti di Bukit Dolis ada yang butuh 100 hektar. wow, ternyata pembuatannya lahannya juga harus membutuhkan tempat yang besar ya? Ya, bagaimana tim pro? Ada dukungan yang lain tentang energi alternatif? PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan energi angin. Angin banyak tersedia dan gratis di dalam, dan hasilnya mungkin lebih banyak sumber energinya. Tuh, ternyata bisa juga menggunakan energi PLTB, menggunakan angin ya. Bagaimana tim kontra? Ada tanggapan dari tim pernyataan tim pro? Tidak? Oke, sampai sini ya. Ada yang mau bertanya? Guru mau ambil poin-poin penting dulu. Tidak? Oke, guru mau ambil poin-poin penting yang tadi ya. Yang pertama, tadi tim pro mengatakan bahwa energi alternatif dapat menghasilkan energi yang sangat besar ya, kemudian ramah lingkungan juga. Tetapi tim kontra bilang bahwa dari pembuatannya yang mahal, kemudian lahannya juga harus luas seperti itu ya, dan juga tergantung sama musim ya. Tapi tim pro juga masih mendukung nih energi alternatif karena tergantung dengan musim. Misal tidak ada panas matahari, tim pro mengatakan bahwa jika tidak ada panas matahari,
Oke, sekarang Sarah dulu. Sarah tunjukkan Sarah. Kalau Sini menurut saya. Nah, jangan ke sana. kelompok saya, Ya, kelebihannya itu ya. energi yang besar dan ramah lingkungan. Energi yang dihasilkannya besar. Oke, bagus. Terima kasih ya Sarah. Ya. Sekarang dari kelompok kontra. Silakan Tika maju ke depan. Dan kalau menurut kelompok kami, energi alternatif pembuatannya membutuhkan biaya yang banyak dan dipengaruhi oleh mesin. Kalau mesin. Oke, terima kasih ya. Guru akan tulis kesimpulannya tindakan hari ini. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari energi alternatif yang pertama menghasilkan energi yang besar, dan yang kedua ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya tergantung sama musim ya. Dan apa tadi? Salah satu lagi, oh ya, biayanya ya, biaya yang mahal. Ya, ini berdasarkan hasil diskusi kalian ya. Tapi sebenarnya ini kelebihan dan kekurangan ini saling melengkapi ya. Jadi energi alternatif yang ada pada gambar di sini adalah energi-energi yang saling melengkapi dengan energi yang sudah ada. Seperti itu, paham ya? Paham. Baik. Untuk materi yang ini sudah selesai untuk perdebatan, tapi Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran yang di halaman 82. Coba kalian buka halaman 42. Di situ ada teks petunjuk untuk menuliskan cara membuat baling-baling ya. Silakan nanti kalian tulis di buku tulis kalian, menuliskan teks petunjuk cara membuat baling-baling ya. Ada yang paham? Ada yang mau bertanya? Ya, jadi baling-baling itu salah satu contoh dari dia PLTB ya, yang menggunakan tenaga angin ya. Ya, itu di pelajaran itu kalian membuat teks petunjuk. Silakan, di situ sudah ada ya itunya. Nanti kita udah latih. Latihannya ada di halaman 483. Kalian membuat rangkuman juga. Jadi kalian merangkum apa yang hari ini kita diskusikan. Kalian tulis di situ di buku paket kalian. Nanti hasilnya kalian kumpulkan di meja itu. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih atas tugasnya. Nanti Bu Guru akan periksa dan akan Bu Guru bagikan kembali buku kalian. Baik, Bu Guru tutup pertemuan hari ini. Jika tidak ada yang mau bertanya, silakan pimpin doa Santika. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.